Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masuk surga semuanya Bunda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu ajaran Cing Nur, kalau memberi salam kita jawab masuk surga. Amin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya senang banget Ibu-ibu. Insya Allah semuanya yang hadir sini ataupun yang belum datang diberi kelancaran jalannya, amin, rezekinya, amin. Doain saya ya semuanya saudaraku. Amin. Ya, terima kasih semua tim RH Studio. Terima kasih catering Baropa yang telah membantu pelaksanaan hari ini. Mudah-mudahan semuanya cuaca cerah. Amin. Semuanya berjalan lancar dan dangdut adik saya nanti Cing, Abe Mangku Dilaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adik saya semua terima kasih. Terutama semua dari anak-anak apa? Iya, tercopot. Iya. Apa saya? Insya Allah selalu masuk surga. Ada emak saya, Soi Sumantoro dan Ibu Neti. Beserta semuanya kakek-kakek saya, nenek saya, tak lupa juga semua masuk surga, amin. Amin. Orang tua kami yang selalu mendukung kami, Ibunda Hajah Yaya Rohaya SPD, amin. Selalu membantu saya, Bu Haji Nyai, terima kasih juga. Amin, amin. Ya, kayaknya sih banyak terima kasih nih, buru lapar ini dia tim Kosidah. Ya udah mah, udah. Ya, semuanya mohon doa restu, semoga acara sampai jalan lancar, banyak rezekinya, barokah semuanya. Amin. Ketutup urusannya banyak lebih. Banyak. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Terima kasih alamin. semuanya ya Bu Haji, terima kasih. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Pertama-tama yang terhormat Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Sanan Adiguna dan Ibu Sahriyawati, yang terhormat seluruh keluarga besar Bapak Made Parwata dan Ibu Niluh Yuliati, yang terhormat yang kami cintai yaitu kedua mempelai Prayoga Pangestu dan Ayu Ulansari, yang terhormat orang tua kita bersama yaitu Ibunda Hajah Nyainah, orang tua kita bersama yaitu Ibunda Haji Yaya, yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, yang terhormat Abang Kosidah, yang terhormat seluruh tim Kosidah yang tidak disebutkan satu persatu, namun kehadiran kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Ilahi Robbi. Hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara tasyakuran resepsi pernikahan Prayoga Pangestu, putra dari Bapak Sanan Adiguna dan Ibu Syahriyawati, dengan Ayu Ulansari, putri dari Made Parwata dan Ibu Nulih Yuliati. Kita doakan semoga kedua mempelai senantiasa dijadikan keluarganya sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Ilahi Robbi. Salawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah syafaatnya akan menemani kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebenarnya ini yang enak mah Bu Bowo yang terusin tadi ceramah ya Bu ya. Jadi kita ketawa aja. Udah pantas bobohai. Oh. Jadi ceramah ya Bu.
Baik ibu-ibu semuanya, kata Bu Bohai, Cing jam 11 selesai katanya. Oh, Cing, saya disuruh selesai Bu jam 11 katanya. Mau ngapa Bu Bohai? Mau dangdut mau mulai katanya. Masya Allah. Enggak apa-apa ya Bu Bohai, yang penting tim Qosidah kebagian sawerannya. Jangan dangdut doang yang disawer. Ya, bantu tepuk tangan apa ini Qosidahan. Oh. Iya Bu, katanya teman saya udah pada datang Cing, yang dari alumni, yang dari mana katanya Cing jam 11 selesai. Siap. Jam 10 kita di sana bisa selesai ya sebenarnya ya. Ya Bu, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, sesungguhnya pernikahan itu adalah bukan hanya menyatukan dua mempelai, bukan hanya ijab kabul antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan bukanlah dua orang yang saling mencintai disatukan, bukan. Kalau pernikahan berdasarkan cinta, apakah 5 tahun kemudian masih akan sama rasanya? Jangan 5 tahun, 5 bulan aja sama lah rasanya dari awal nikah. Cing 5 bulan kelamaan, 5 hari. Kalau enggak 5 jam dari hari ini. Nah, rasa cinta itu bisa berubah ya Bu ya. Kalau pernikahan hanya didasarkan rasa cinta, itu yang seringnya banyak tidak manjang Bu. Karena rasa itu bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi mari kita tujukan pernikahan kita, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, atau yang sudah tua sekali ya Bu, masih diberikan panjang umur alhamdulillah Bu ya, masih ada istrinya, masih ada suaminya. Kita niatkan pernikahan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bu? Karena kalau diniatkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun rasa cinta itu berkurang, rasa sayang itu berkurang, kalau kita niatkan ibadah sama Allah, kita melayani suami atau suami mengerti istri, itu jadinya jadi pahala. Tapi insya Allah, kalau nilainya, kalau awal nikahnya niatnya juga karena ibadah, insya Allah rasa cinta dan rasa sayangnya nggak akan berkurang Bu. Karena niat awalnya memang ibadah. Kalau niat ibadah sama Allah, nanti Allah kasih bonus, Allah kasih nikmat, Allah kasih DP apa? Rasa yang terus bertahan malah bertambah kepada pasangannya masing-masing, insya Allah. Kemudian Bu, dalam pernikahan itu perlu dinamakan yang namanya lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut kita jadikan contoh. Beliau kalau ditanya apa sih Cing resep pernikahan yang bagus, sama saya juga belum bisa punya resep pernikahan yang bagus. Namun ada resep, ada hal yang wajib kita tiru atau kita lihat atau kita dengarkan. Nggak ada lagi dah panutan yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu buka tuh Google HP, dipakai jangan buat WA-an doang, jangan buat pasang status doang, tapi ibu lihat sekalian isinya. Bagaimana sih Rasulullah SAW menjaga hubungan suami istrinya, yaitu dengan sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut itu Bu adalah salah satu sifat yang paling mulia dibandingkan sifat-sifat yang lain. Ibu sekali lagi saya tegaskan, sifat lemah lembut adalah salah satu sifat yang lebih mulia dari sifat-sifat yang lain. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu orangnya bersifat lemah lembut. Dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, 129. Quran surat apa Bu? Bu, Quran surat apa tadi? At-Taubah. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bu, kata Allah, telah datang kepadamu umat manusia seorang rasul. Kata Allah, berat terasa olehnya penderitaanmu. Bu, jadi Rasulullah saking lemah lembutnya, saking sayang sama umatnya, kalau lihat umatnya menderita, Rasulullah pun ikut menderita.
Rasulullah amat belas kasih lagi pada penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi Rasulullah itu Bu saking lemah lembutnya selalu mendoakan umatnya senantiasa senang. Kalau umatnya ada yang susah beliau sedih. Kalau ada umatnya yang senang beliau tambah senang. Itu namanya Rasulullah. Saking sayangnya sama umat manusia sama kaumnya. Coba Bu kalau kita, kalau melihat tetangga senang, kita senang gak Bu? Alhamdulillah. Orang sini ya Bu ya. Alhamdulillah itu Bu. Orang mana kali Bu kalau ngeliat tetangganya senang, wallah dia mah paling ini itu. Ya Bu ya. Kalau melihat tetangganya susah, tepuk tangan. Orang sono Bu, orang sini mah enggak. Alhamdulillah baik semua. Iya. Itu seperti Rasulullah yang ditunjukkan karena saking lembutnya. Kalau melihat umatnya senang, Rasulullah sangat senang dan mendoakan terus senang. Kalau lihat umatnya sedih atau menderita, Rasulullah tambah sedih. Sifat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW lemah lembut dalam berumah tangga. Contoh Bu, Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid. Sebelumnya izin sama istrinya Siti Aisyah. Nah, mana Aisyah di sini dah tuh. Bapak Rosidi kalau pergi pamit bilang kagak. Kata Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, ya Humairah. Tuh, Bu, selevel Nabi Muhammad manggil istrinya dengan pujian-pujian. Namanya Aisyah, kok dipanggil Humairah? Humairah itu artinya adalah kemerah-merahan. Jadi Siti Aisyah itu sangat cantik, wajahnya bersih jelita, saking bersihnya jadi mukanya kemerah-merahan. Makanya dipanggil dengan panggilan kesayangan. Ya istriku Humairah, bukan Siti Aisyah yang dipanggil. Aku akan pergi ke masjid, nanti pulang malam hari, kata Rasulullah. Pergilah Rasulullah. Saat malam hari belum juga pulang, istrinya Siti Aisyah terus terjaga. Kalau bahasa kita mah terus melek. Pengen banget suaminya pulang, beliau masih melek ya Bu ya, Siti Aisyah. Ditungguin sampai tengah malam kok belum pulang juga. Akhirnya rasa kantuknya tidak tertahankan. Akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu anhu narik selimut Bu. Selimut juga udah usang karena zaman dulu nggak ada tempat tidur spring bed kayak sekarang Bu. Nggak ada kasur, belum ada. Ditariklah tikar yang udah usang selimut, tidur di depan pintu. Dengan harapan kalau suaminya ngetuk pintu, Rasulullah ngetuk pintu kedengeran. Nah, kalau kita tidur depan titik Bu, udah gak kedengeran pisan ya Bu ya. Pulanglah Rasulullah SAW ke rumahnya. Diketok, assalamualaikum ya Humairah. Masih Humairah Bu dipanggilnya. Itu udah tengah malam. Nggak dengar, istrinya masih tidur terus. Kedua kali diketok lagi dengan lebih keras tapi dengan lembut. Assalamualaikum ya Humairah. Sampai 3 kali enggak juga dibukain pintu. Apa marah? Enggak Bu, Rasulullah langsung menghamparkan sorbannya, tidur pula di depan pintu. Kalau kita bisa rekam dari atas, sebenarnya mereka tidur berdampingan ya Bu ya. Istrinya di dalam di depan pintu, suaminya di luar di depan pintu. Cuma terhalang oleh pintu aja, namun sebenarnya tidurnya berdamping. Bisa aja Rasulullah pergi ke rumah sahabatnya yang lain atau ke rumah istrinya yang lain, tapi tidak. Beliau menghormati Siti Aisyah karena paniknya tetap akan pulang, akhirnya tidur di depan pintu. Sambil bicara, sambil memaklumi. Mungkin dari tadi istriku sudah menungguku, tuh Bu, kata Rasulullah. Namun kecapean, ketiduran. Mungkin ini, mungkin itu. Bu, kata Rasulullah SAW, kita kalau mau menyalahkan orang lain, cari dulu 70 alasan buat menyalahkannya. Kalau belum ketemu 70 alasan, jangan nyalain orang. Itu kata Rasulullah Bu. Mungkin ini, mungkin itu, pemakluman, mungkin capek, mungkin ketiduran. Akhirnya Rasulullah pun maklum dan enggak marah. Itu namanya sifat lemah lembut. Bahkan memanggil istrinya pun tetap manggil yang manis, yaitu Humairah. Bahkan Rasulullah SAW sebelum sampai rumah selalu mengikat giginya. Selalu ngikat gigi Rasulullah sebelum sampai rumah kalau kemana-mana. Kenapa? Kata Rasulullah, istriku senang, aku senang dengan istriku yang mulutnya harum. Kata Rasulullah, kalau aku senang istriku mulutnya harum, aku pun harus harum. Itu seleper Rasulullah. Kalau zaman dulu sikat giginya siwak Bu, jadi dibawa kemana-mana. Ya. Coba Bu, kita sekarang pulang kondangan makan apa Bu? Pulang ikat gigi kagak?
Rasulullah aja dan Siti Aisyah saling menjaga kebersihan dirinya. Jadi tetap harum, tetap manis ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, kelembutan dalam rumah tangga itu sangat bermanfaat agar suami istri saling mengerti. Jadi kita jangan minta suami kita harusnya begini, suami kita harusnya begitu. Jangan. Yang harus kita pikirkan adalah harusnya kita seperti ini, harusnya kita begitu. Kalau kita mikirnya, Bu, ibarat orang jalan nih. Ibu jalan berdua dengan suami, ibu tiba-tiba jatuh. Suami enggak bangunin, kesel nggak Bu? Kesel. Karena kita apa? Kita berharapnya kepada manusia. Kita berharapnya pada orang, harusnya tuh ayah begini, harusnya ayah begitu, tapi kita nggak terima, akhirnya kita jadi kesel. Bandingin ibu jalan sendirian, ibu jatuh nggak ada yang ngebangunin, kesel nggak Bu? Lah kagak, kesel sama siapa? Jalan sendirian, jatuh nggak ada yang ngebangunin, kan nggak kesel ya? Karena kita tidak berharap dengan orang. Nah kita pun dalam berumah tangga begitu Bu, jangan berharap sama pasangan kita, harusnya pasangan kita begini, begitu, enggak akan ketemu Bu. Akhirnya yang kita lihat adalah diri kita, harusnya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasangan kita dengan berkata lembah lembut, tidak kasar ya Bu ya, dengan pujian-pujian. Teh saya mah udah tua lah, justru yang tua harus lebih sering Bu, jangan sampai sebelahnya ngelirik yang lain ya Bu ya, harus lebih sering malah ya Bu ya. Nah, lemah lembut di sini bukan lembek ya Bu. Lemah lembut di sini adalah apabila dia meminta dengan perkataan yang baik dan dengan hati yang tulus. Apabila tidak setuju, menasehatinya pun dengan perkataan yang tidak menyakiti. Itu namanya lemah lembut. Jadi hatinya bersih. Rasulullah demikian Bu. Rasulullah punya sifat ketegasan. Contoh ditanya, wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah SAW apabila di rumah? Kata istrinya, Nabi seperti kalian kalau di rumah, selalu bermain dengan anak-anaknya, bercanda dengan kami, bercanda dengan anak-anaknya. Namun apabila sudah waktu sholat, Rasulullah meninggalkan kami seolah-olah tidak ada kami, langsung menghadap sholat kepada ilahi. Itu berarti lemah lembutnya yang tegas ya Bu ya, bukan lembek. Jadi di mana waktu sholat ya tinggalkan tuh, langsung sholat. Kita juga gitu. Nah, lemah lembut yang lain tidak lembek apa Bu? Dicontohkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Bu, Nabi punya sahabat namanya Umar bin Khattab. Beliau terkenal sangat sangar. Beliau disebut dengan Asyadullah atau singa padang pasir. Orangnya sangat tegas Bu. Kaum kafir Quraisy sangat takut sama beliau. Tapi beliau itu tegas bukan arogan, bukan galak, tapi di samping ketegasannya mempunyai sifat lemah lembut. Contohnya apa? Beliau jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin setelah Rasulullah. Jalan-jalan ke padang pasir. Saat di padang pasir Bu, ngelihat ada ibu-ibu masak buat ngediemin anak-anaknya yang lagi kelaparan. Tapi yang dimasak adalah batu. Sampai anaknya biar ketiduran, belum mateng nak, belum mateng, sebentar lagi. Mengalihkan perhatian anaknya aja, karena yang dimasak itu batu, saking tidak punyanya. Lalu Umar bin Khattab kembali ke kota, dibawain lagi gandum, beras semuanya ke rumah orang tersebut, dibawa sendiri. Padahal saat itu adalah raja atau khalifah beliau, tapi nggak nyuruh orang lain. Saking punya sifat lemah lembutnya, membawa pertolongan kepada masyarakatnya, dibawa dengan digotong sendiri. Itu seleb Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau resep berumah tangga, bagaimana sih Teh resep yang baik berumah tangga, menjalani yang baik? Udah Ibu sering-sering buka YouTube dah Bu. Kalau enggak buka Google, lihat tuh Bu. Rasulullah SAW banyak kisah-kisahnya bagaimana sifat lembutnya kepada pasangannya. Nah Bu, dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, nih Bu, kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Tuh Bu, kata Rasulullah SAW. Nah, sifat lemah lembut ini Bu harus kita miliki. Mudah-mudahan Bu, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dianugerahi sifat lemah lembut ya Bu ya.
Karena kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, sayangi semua yang ada di bumi. Kalau kita sudah menyayangi yang ada di bumi, Allah akan menyayangi kita. Bu, ingat pesannya. Kata Rasulullah, sayangi semua yang ada di bumi. Apabila kita sudah menyayangi semua yang di bumi, Allah akan menyayangi kita. Yang di bumi apa aja sih, Bu? Bu, yang di bumi apa aja? Manusia, pelajaran SD nih. Tumbuhan, hewan, tuh kata Teh Aji. Berarti kita harus menyayangi dengan tumbuhan, Bu. Kalau nggak bisa ngerawatnya, jangan suka beli banyak-banyak tumbuhan, Bu. Dosa, dirawat kagak, disiram kagak, mati. Kecuali kita rajin. Kayak saya, Bu, sering dibagi pohonan, saya nggak mau. Bukan nggak mau, saya orangnya malesan. Yang ada tuh pohon mati. Ya, Bu ya. Jadi dosa. Kita harus menyayangi tumbuhan, menjaga lingkungan. Tuh, apalagi dengan sesama manusia, harus saling menyayangi dengan sifat lemah lembut. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyayangi semua yang ada di bumi, maka Tuhan, maka Allah akan menyayangi kita. Mau nggak, Bu, disayangin Allah? Berarti kita harus menyayangi semua yang ada di bumi. Ayo, Bu, yang masih berselisih, tahu, Bu, berselisih, yang masih berantem, yang masih beda pendapat, yang masih ada berselisih dengan temannya, dengan keluarganya, ya Bu ya, apalagi dengan suami atau pasangannya, nauzubillah min dzalik, Bu, segera pulang dari sini, Bu. Kalau perlu, kalau punya HP langsung ketik, Bu, minta maaf, mumpung masih ada umur. Jangan diblokir, Bu Haji. Minta maaf, ya Bu ya. Karena apa? Karena sifat lemah lembut pun diajarkan Rasulullah, harus saling menyayangi kepada sesama. Ingat tadi hadisnya, apabila menyayangi seluruh yang ada di bumi, insya Allah Allah akan menyayangi kita. Ya udah, Bu ya, Bu ya. Gitu aja ya, Bu ya, dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya. Sebelum kita tutup dengan doa, Bu, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk Prayoga Pangestu dan Ayu Wulangsari dijadikan pasangan yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, bahagia dunia dan akhirat. Khusus untuk seluruh keluarga besar Bapak Sanan Adiguna dan Ibu Sahriawati, Bapak Made Parwata dan Ibu Niluh Yuliati, hajatnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan untuk seluruh keluarga besarnya, dikabulkan cita-citanya, dan diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan untuk kita semua yang hadir pada hari ini maupun yang belum hadir pada hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kesembuhan, Bu, bagi saudara, teman, keluarga yang sedang sakit, Bu, semuslimin dan semuslimat yang sedang kurang sehat. Kita doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanjangkan umur kita, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amalan-amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.